Bentar, bentar, bentar. Oh, tak kira udah siap. Sik. Oke, jadi sebelumnya ada yang udah ngerjain belum? Belum. Sama sekali. Pasti ada deh satu orang. Siapa yang Kalau udah? aku belum sih. Jujur, siapa yang udah? Yang udah. Aku mau tanya dulu. Belum ada. Siapa lah? Aku juga baru ngerjain tadi kok. Oke. Nggak apa. Nggak apa. Jadi kalau misalnya belum kan nanti ini agak rinci. Jadi agak lama nggak apa ya? Sampai jam 10, Kak. Apa? Aku nggak gas lihat nih Pak. Dengan CEO. Oke, lanjut aja. Jadi ini soalnya aspek itu ya legalitas dari sebuah aset berupa tanah. Ini kelihatan nggak? Blur ini kelihatan? Kelihatan. Ya berarti kalau baru sampai 5 sama aku juga sampai 5. Yang parkir nggak tahu saya gimana. Nggak ketemu contohnya. Sip. Tim kalau udah ngatain. Ntar bisa ditutup. Oke, jadi yang pertama itu sebelumnya ya ini ada sebuah tanah yang ini ada rasio, ada skalanya. Jadi 1/150 itu artinya setiap 1 cm mewakili 150 cm. Artinya di sini 1 cm itu sama kayak 1,5 meter. Nanti dikali dulu. Ini kan ini udah meter kan, jadi ini nggak usah. Oke, lanjut langsung aja ya. Yang pertama itu luas tanah yang sebenarnya. Jadi untuk luas tanah yang sebenarnya tinggal dikali ini aja. Dikali sama skalanya. Jadi yang pertama itu ada ininya apa namanya? Panjangnya. Ini lebarnya 32 dikali 1. Nah, tadi kayaknya ada yang tanya ini 48 itu yang ini apa yang sampai sini. Ini untuk yang ini itu menurutku 48 itu dari pojok sini sampai pojok sini. Soalnya kalau 48 itu cuma segini doang. Ini kalau dilihat secara kasat mata itu agak ini sama segini itu hampir mirip. Dan 48 itu dari sini sampai sini. Kalau misalnya 48 itu dari sini sampai sini, nanti nggak ada gunanya nyari ininya. Tuh, itu dulu ya. Nah, untuk luas tanah sebenarnya itu ya udah tinggal dikali sama skalanya aja. Ntar ketemu deh sini. Jadi inilah luas tanah sebenarnya. Itu ada 3.456 meter persegi. Bukan meter kuadrat ya. Terus untuk luas lantai dasar bangunan. Jadi di legalitas itu ada KDB, KLB, KDH, terus lantai apa ya? Nggak tahu sih katanya, tapi itu ada jumlah lantai. Nanti ada komisioner. Udah, gitu aja sih. Yang paling sering ditanya itu ini. Pertama mungkin ada istilah-istilah namanya sempadan, terus ada istilah-istilah namanya apa ya? Luas tanah yang boleh dibangun, yang tidak dibangun, dan sebagainya. Itu kurang lebih kayak gitu. Untuk yang kita pelajari loh sampai sekarang itu yang jadi kayak gitu. Jadi besok kalau misalnya ditanyain kenapa ini belum dikerjakan karena belum diajari, itu sudah cukup aman. Tapi dicoba dikerjain dulu aja. Sama sekarang ini karena ini nomor 6 sama 8 juga belum dikerjain sih. Aku tanya sama kalian kalian gimana? Jadi untuk koefisien dasar bangunan itu sederhananya kayak kalau kita diriin kan kita punya tanah nih, itu yang boleh ada bangunannya itu berapa meter. Jadi misalnya segini tanahnya kita, nanti misalnya yang boleh diriin tanah misalnya 50% ya, berarti mungkin separuh ini anggaplah ini separuhnya ya. Tuh. Nah sisanya itu untuk yang lain-lainnya. Kalau untuk koefisien lantai bangunannya itu total dari ini dasarnya itu sampai ke atas. Anggaplah ini 3 dimensi. Gitu. Jadi totalnya semua lantainya kita yang ditotal dari semua total luas tanahnya yang ditotal dari semua lantai itu ketemunya koefisien lantai bangunan. Luas lantai bangunan totalnya. Makanya nanti di sini KLB itu pasti bentuknya angka, bukan persentase. Bisa 1, 2,5 dan sebagainya. Nah, semakin padat
rumah semakin padat penduduk ya, maksudnya semakin padat rumah itu KLB-nya pasti gede. Kenapa? Pasti soalnya nanti akan pendirian bangunan akan semakin ke atas, jadi semakin vertikal gitu. Nangkep nggak logikanya dari situ dulu? KDT itu apa, KLB itu apa? Apakah mudah dipahami? Paham, Ham. Oke, aman ya berarti. Aduh, gimana nih harusnya? Ya, dari itu dulu sih, mungkin yang KDB KLB. Terus untuk sempadan itu yang ini. Pokoknya kalau ada kata-kata sempadan atau batas samping kiri itu intinya sempadan, artinya bagian dari tanah kita nggak boleh dibangun, benar-benar nggak boleh. Coba kalian kalau misalnya baru di rumah, yang rumahnya di kota besar yang ada di pinggir jalan benar-benar jalan protokol itu, coba lihat depan rumah kalian itu langsung teras, nggak boleh kan kayak gitu. Itulah yang disebut garis sempadan. Nah, ini ada jalan, pasti di sini ada sisa dulu nih. Atau enggak kalian itu deh, lihat jalan-jalan yang di pinggir jalan gede itu pasti nggak depan jalannya ini nggak di sininya nggak langsung ada tembok atau apa. Yang benar kayak gitu. Itu contoh yang benernya ya. Samping kiri pun ada, kanan pun ada, belakangnya juga ada. Aturannya gitu. Jadi itu fungsinya buat apa sih? Nanti kita akan ngecek nih. Jadi KDB yang kita cari ketemu, apakah dia itu lebih besar atau lebih kecil dari total yang nggak boleh dibangun ini. Yang nggak boleh dibangun itu ininya, total ininya, sepadannya. Kalau misalnya lebih kecil, berarti benar tuh. Sama, nanti ngecek jawabanku bener nggak. Tuh. Terus untuk, nah nomor 6, 7, dan 8 ini jujur aku belum nemu aturan hukumnya. Tadi sempat lihat ada Pergub DKI, tapi isinya nggak jelas. Bisa ada nyari artikel-artikel malah isinya orang teknik gitu. Aku nggak dong. Itu bukan ranahnya penilai lah. Mungkin besok ditanyain aja. Jadi sekarang untuk nomor 6, 7, dan 8 ini kalian kerjain sampainya dulu aja. Tapi khusus untuk nomor 1 sampai 5 yang mana udah diajarin itu dimaksimalin. At least malam ini paham konsepnya. Oke. Oke, langsung kita kerjain aja. Oh ya, koefisien dasar hijau itu kayak di sekitar tanah itu harus berapa persen yang ada tanamannya dan sebagainya. Misalnya di ada taman dan sebagainya, itu tuh ada aturannya. Jadi harus ada minimal apa. Tuh. Lanjut. Karena yang pertama udah ya ini. Yang pertama udah. Yang pertama tadi luas tanah sebenarnya kan ya udah tinggal dikali skalanya aja kan. 32 dikali 1,5 meter berapa? 48 meter. 48 dikali 1,5 berapa? 72 kali. Ketemu deh. 3.456. Nah, terus untuk gampang hafalnya ya, semua ini kita ngitungnya pakai luas pantai. Luas lantai atau luas tanah. Jadi nggak perlu dicari ininya dulu, dikurangi garis padan dulu. Kalian boleh, kalau masih kurang yakin, coba refer ke beberapa peraturan atau beberapa contoh. Sama kemarin di spreadsheet itu ada link yang dia itu contoh pengerjaan soal itu di JKN. Dan untuk pengerjaan ini udah disesuaikan itu kok, aman lah, semoga. Tuh, lanjut ya. Luas lantai dasar bangunan. Jadi ingat kan, lantai dasar bangunan otomatis lantai dasar bangunan ini ya, bawahnya, dari bagian bawah sendiri dari sebuah bangunan. Bisa lah ya. 50 meter dikalikan dengan luas tanahnya. Luas tanahnya berapa ini? Kali deh ketemu 1728. Ini luas lantai dasar bangunannya. Artinya dalam tanah ini yang menjadi dasar bangunannya, artinya kalau bangunan itu ada lantai paling bawahnya itu luasnya itu namanya dasar bangunan. Hitungnya pakai koefisien dasar bangunan. Terus soal nomor 3, koefisien lantai bangunan. Nah, untuk mencari luas lantai bangunan maksimal, sebagaimana yang dijelasin tadi, itu pakai KLB. Jadi gini ya, jadi untuk KLB itu, anggaplah ini tanahnya kita, ini koefisien dasarnya ya, ingat-ingat. Terus kita bangun nih, bertingkat-tingkat. Nah, total luas lantai yang ada di setiap tingkat ini, misalnya 3 tingkat ya, misalnya itu ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, itu total ininya, itulah yang dinamakan
apa namanya? Oke. Itulah yang dinamakan lantai bangunan maksimum. Jadi kalau lantai dasar itu yang paling bawah, kalau luas lantai bangunan maksimum ya totalnya dari lantai 1 sampai sekian. Itu. Terus untuk menghitung ketinggian bangunan yang boleh dibangun itu gampang saja. Kita tinggal bagi lantai bangunannya dibagikan dengan koefisien dasar. Logikanya nangkep ya, misalnya kita punya luas lantainya luas lantainya segini, tapi dasarnya cuma segini. Otomatis kan tinggi bangunannya cuma luas lantai yang ditotal tadi dibagi dasarannya. Ini ketemunya 12 lantai. Angkanya cantik ya, artinya kayak ini bener. Terus pertanyaannya, kalau misalnya ketemunya 12,5 gimana? Ada yang tahu nggak interpretasinya? 12,5 iku atas nambah setengah atasnya nambah setengah lantai. Jadi untuk yang interpretasi yang setengah-setengah gitu, nanti lantai paling atasnya itu nggak full. Jadi misalnya anggaplah ini sebuah gedung ya. Anggap 3D aja ya. Ini anggaplah lantai paling atasnya. Ntar kalau misalnya ada setengahnya nanti di rooftopnya itu cuma separuh gini. Itu teman-teman. Tuh, jadi gitu sih. Terus untuk luas tanah yang tidak boleh dibangun nih, nah ini untuk itu aku mau jelasin yang ini dulu. Yang namanya garis sempadan bangunan. Jadi garis sempadan bangunan itu sederhananya bagian yang bentar. Sebagaimana ini aturan KDB. Oke, sorry, tak ulangi. Jadi kita lanjut ke yang ini. Untuk mencari berapa sih sisa tanahnya ini setelah dikurangi KDB. Terus untuk pertanyaan kenapa nggak dari setelah dikurangi garis sepadan, sorry, kenapa nggak dari KDB aja luas tanah yang boleh dibangun itu sebenarnya beda ya. Jadi ini nanti yang dikurangi KDB itu berarti benar-benar tanah yang nggak boleh dibangun apapun. Jadi untuk KDB itu yang boleh dibangun sama boleh kita diriin gedung. Jadi konsepnya itu udah beda. Jadi untuk tanah yang boleh dibangun ini boleh kita mau bikin bangunan atau jadi tanaman dan sebagainya itu boleh. Tapi untuk yang garis sempadan itu benar-benar harus dikosongin. Sebagaimana yang dikasih di sini, di depan jalan itu nggak boleh langsung kita diriin sesuatu. Pasti ada garis sempadannya yang itu aturan tiap daerah berbeda. Biasanya ada di Pergub, KDB dan sebagainya pun ada di Pergub. Gitu. Ini untuk ininya, ini masih sama ya, sama yang tadi. Ini 48 itu 32-nya dikali 1,5 meter, 72-nya itu dari 48 dikali 1,5 meter, terus ini 10 meter sama ya, 10 meter. Gitu. Jadi ya udah, untuk yang ini kita hitung aja. Yang biru ini luas tanah yang boleh kita bangun. Untuk 5-2-nya itu dia berasal dari ini 72 dikurangi samping kanan kiri kan. 52. Untuk yang 38 itu tinggal 48 dikurangi samping kanan kirinya juga. Di itu nangkep nggak yang 52 ini? Kita punya tanah nih segini. 72. Segininya 10 meter, 10 meter. Sini 10 meter, 10 meter. Sempadan depan belakang. Jadi ketemulah 52. 72 kurangi 20. Untuk yang ini sama. Kita punya tanah 48, kita kurang ini kanan kiri 5 meter. Totalnya 38 deh. Gitu. Apakah jelas? Jelas. Oke, aman deh. Ketik aja nggak apa-apa kalau misalnya malu sama 1976. Ini PSS sih 1976.
Enggak. Sorry, Pion. 1976 itu ininya luas tanah yang boleh dibangunnya 38 dikali 52. Ini loh. 38-nya ini, 52-nya ini. Nangkep nggak? B. Nah, oke. Di gitu. Jadi untuk sederhana ya soalnya. Gitu, dikurangin ini aja. Garis sempadannya aja. Terus ini nggak ada di soal sih, cuma ditambahin aja biar lengkap kan di datanya ada, mana nggak dicari. Luas koefisien dasar hijau, tinggal koefisien dasar hijau dikali luas tanah. Jadi untuk semuanya yang ada koefisiennya dikalinya luas tanah ya. Nggak usah bingung, jangan kebalik sama yang ini, yang boleh dibangun maksudnya. Nah, kembali lagi ke bahasan yang awal ya. Ini tanah yang boleh dibangun dan ini adalah KDP-nya. Ini kan lebih kecil kan, ini lebih kecil kan. 178 sama ini. Artinya ini udah benar nih hitungan kita. Selain udah benar, ini juga udah sesuai aturan. Jadi koefisien dasarnya itu artinya koefisien dasarnya itu tempat bangunan itu berdiri itu lebih kecil daripada luas tanah yang boleh dibangun. Kalau misalnya lebih gede, otomatis dia selain melanggar aturan, ya garis sempadannya nanti ketabrak-tabrak. Tapi nggak mungkin sih, ini misalnya lebih gede. Kalau misalnya lebih gede berarti hitungan teman-teman yang salah. Itu nangkep nggak? Nggak. Gimana? Nggak nangkepnya? Gimana nggak nangkepnya? Gimana ya? Ngomongku kecepatan, Bu. Enggak, sih. Luas Terus. lantai dasar bangunan diizinkan itu yang kenapa kok harus lebih kecil? Kenapa itu enggak lebih gede? Sama luas dasar yang dibangun. Ini adalah luas lantai dasar yang dapat dibangun. Artinya kita udah bersih dari aturan garis sempadan. Garis sempadan itu benar-benar garis yang apa ya, haram lah kalau didiriin bangunan secara legal. Untuk ini itu tanah yang boleh kita diriin bangunan loh ya. Ini luas lantai yang bisa dibangun. Dibangun itu artinya banyak, dari taman, tempat parkir dan sebagainya itu dibangun. Sepahamku seperti itu. Nanti kalau misalnya ini lebih gede daripada yang ini, menurutmu apakah dia akan pas seperti ini atau lebih gede? Menurutmu, ya? Aduh, saya Coba deh, pelan-pelan. Kalau sama menurutku itu deh, Pak. Kalau sama ntar dia juga nggak ada bagian buat koefisien dasar hijaunya, buat tempat parkirnya dan sebagainya. Pernah nggak lihat gedung? Lihat gedung luas yang nggak ada. Gimana? Lanjut. luas lantai dasar bangunan itu bukan bangunannya tok, tah. Apa sih saya bising? Dapat dibangun itu bukan bangunan itu berarti ya? Bukan. Oh. Insiden lagi. Oke, gimana Yan? Tangkap, udah. Kenapa? Udah. Coba diulangin. Luas dasar yang dapat dibangun itu Hah? bukan luas bangunan tok. Jadi Yes. Ada komponen lainnya. Ya, betul. Berarti nangkep ya? Nangkep. Nah, makanya ini kan lebih kecil kan. Oke, kita lanjut saja. Udah nih ya? Udah sih. Oh, kurang nomor 5. Sorry. Untuk nomor 6 sampai 8, anu ya. Searching dulu aja. Aku tadi. Atau ada yang udah ketemu, bilang aja.
Untuk yang nomor 5, berapa luas tanah yang tidak boleh dibangun? Nah, luas tanah yang tidak boleh dibangun itu, ini bagian garis sempadannya. Jadi untuk garis sempadan itu ada yang bilang batas depan, batas belakang, batas samping itu sama-sama sepadan. Sedongku kayak gitu. Gampangnya kayak gitu aja. Di luasnya yang putih-putih nih, yang garis sempadan itu nanti luas tanahnya dikurangi sama luas tanah yang dapat dibangun. Ini ya sih. Tapi kalian juga boleh kok nyarinya 10 kali 5 kali 2. Ngitung ininya doang. Tapi ribet, mending dikurangin aja. Kalau aku loh. Gitu, teman-teman. Nah, dari soal nomor 1 sampai 5 ini yang sekiranya udah dijelasin PAP 1 kayaknya. 1 itu gimana? Udah paham belum? Atau ada yang belum? Mumpung belum jam 9. Masih ada waktu. Mau nanya, Pak ini siapa, Pak? Nah, kalau misal 2 lantai itu yang dikali luasnya mau nanya yang buat kalau misal 2 lantai itu yang dikaliin luas lantai bangunan. Ini maksudnya gimana? Coba diomongin aja. Maksudnya itu kalau rumahnya itu 2 lantai, berarti Hmm. itu yang dikalikan itu luas lantainya apa dasar bangunannya yang boleh dibangun? Lantainya ya? Luas itunya. Jadi kita punya posisinya udah punya rumah 2 lantai. Hmm. Terus untuk mencari lantai dasar yang dapat dibangun ya. Mm-mm. 2 lantai berarti ini pertanyaan susah-susah. Lari ini deh, kalau misalnya 2 lantai kan nanti ketemu KLB sama KDB-nya kan. Ntar dari KDB-nya kita bisa tahu luas tanah sebenarnya dulu, baru dikurangin sama garis sempadannya. Berarti kalau Nggak 2 nangkep kan, Bi? lantai itu sebenarnya nggak ngaruh apa gimana? Gimana? Berarti kalau 2 lantai itu nggak ngaruh ya Nggak ngaruh ke apanya? ke perhitungannya? Maksudnya kalau mau nyari selain yang di bawah kan kalau 2 lantai kan pasti ngikut yang tanah bawah. Jadi yang atasnya itu nggak diapa-apain gitu ya? Iya nggak sih? Si aku kurang nangkep, Bi. Boleh tolong diulangin nggak? Pakai contoh coba. Mana ya? Bingung ya. Jadi wes Aku berusaha mencerna ini. Aku susah paham nih soalnya. KLB itu dari lantai dasar kan dihitungnya, Bun. Iya, iya, iya. Ini dikali 6 kan ininya. 6 itu kan total lantainya. Aku tak lantai mencoba. yang boleh dibangun gitu kan? Ini konteksnya KLB bukan? Apa ya? Aku jadi bingung pisan. Jadi wes. Tak coba ya, tak bedah. Mau nanya yang buat kalau misal 2 lantai itu yang dikalikan luas lantai bangunannya ya. Dikalikan untuk mencari apanya? Kalau mencari luasnya, luas yang boleh dibangun. Luas ininya ya berarti ya. Mm-mm. Hmm, Nggak ngaruh nggak sih? Atau ada ngaruhnya? tetap ngaruh deh kayaknya. Harusnya kalau misalnya kita tahu ininya, otomatis ininya kita tahu dulu. Sedang gue seperti itu. Kan ini KLB dan KDB kan kita tahunya harus ada ini ya kan, B. Luas tanah sebenarnya dulu kan harusnya. Kita dari mana tahu 2 lantai ini sama ini? Kalau kita cuma punya presentasinya tapi nggak punya ini. Nah, Mbak. Nangkep, insya Allah. Jadi Nah, yang penting itu kan luas tanahnya ya.
nanti berapa lantainya itu mengikuti gitu. Benar. Oh iya, Soalnya iya. kita nyari KDB dan KLB itu dari luas tanahnya. Oh, oke. Makasih Ilham. Oke, Ilham. KLB itu dari lantai dasar. Udah. Udah ini. Nomor 6 sampai nomor 8 ada yang udah itu ngecek belum? Atau udah dapat info? Sukapnich, belum aku. Iya, kan ya. BLM. Belum. Ya, oke, nggak apa. Nggak apa kalau belum. Yang penting ini ya, nomor 1 sampai nomor 1 sampai 5 itu ya. Sama ketambahan yang ini paham ya? Coba teruskan dulu aja. Ntar kalau bingung tanya di grup aja. Kalau malu di grup ya, jadi nggak apa. Cuma kalau nanya dikerjain dulu ya. Jangan minta jawaban. Wis seperti ini, nomor 1, nomor 6, 7, 8 karena aku belum nangkep yang benar-benar benar. Ntar daripada salah kan, mending dikerjain menurut insting masing-masing aja. Gitu. Tapi dari semua soal yang diain cuma 1 sampai itu 5 waktu sini. Kemarin juga gitu-gitu doang. Sudah gimana? Ada yang masih bingung nggak? Bon, tanya Bon. Nomor 5. Itu kenapa nggak pakai yang KDB. 1728 ya. Beda Pak, KDB sama luas lantai yang dapat dibangun itu beda. Jadi koefisien dasar bangunan itu ya kita punya tanah anggaplah segini, ini gedungnya kita naik ke atas ya, inilah KDB-nya. Nah untuk luas lantai yang dapat dibangun itu yang nggak melanggar sempadan-sempadannya di sini. Ntar bebas kita masih mau ada taman, mau ada apa itu bebas. Jadi ini tuh nggak cuma itu dasaran dari gedungnya kita doang Pak. KDH nggak disuruh jual kan, nggak cuma nambahin aja. Biar keren kalau ditanya. Enggak. Maksudnya biar apa ya? Kan untuk parkir masih belum paham ditambahin. Berarti luas lantai dasar itu bisa ditanami tumbuhan gitu ta? Iya, soalnya kan emang kan ada kewajiban koefisien dasar hijau kan. Itu seharusnya dipakai benar-benar untuk koefisien dasar hijau. Yang mana yang memang benar-benar dasar hijau. Jadi nggak cuma tempat kosong, harus ada tanamannya biasanya. Nah ini nanti sekalian untuk advance ya. Jadi apa sih fungsinya kita naatin aturan ini? Nanti kalau misalnya kita nggak taat aturan KDB-nya, KLB-nya, KDH-nya, itu biasanya kalau misalnya rumah kita amit-amit ya, gitu disita terus dilelang, nanti yang dinilai itu yang cuma sebesar ini doang. Hanya rumah-rumah di perkotaan itu kemungkinan besar manut di sini. Tapi untuk rumah-rumah yang tidak di perkotaan itu sebagian besar nggak ikut ini. Saya emang sosialisasi peraturan ini nggak masif. Aku aja nggak tahu ada aturan kayak gini. Baru tahu pas masuk di sekolah ini. Tuh, kalau bikin parkir nggak boleh pakai sempadan tuh. Untuk parkir tadi aku sempat baca enggak ya? Anggap aja ini B. Kita lah yang ngarepe kayak mobil yang gini. Bukan aku. Oh, tuh, bukan aku loh. Udah. Ini udah jam 4.3. Mana udah paham belum teman-teman semuanya? Aman ya? Untuk 678 sorry ya, ini aku belum benar-benar belum nemu. Ntar kalau ada nemu dikirim di grup ya. Gitu. Dah. Kalau bikin tanaman tuh berarti udah termasuk ke bagian luas lantai dasar bangunan yang diizinkan ya. Luas lantai yang diizinkan. Luas lantai dasar. Jangan ditambahin bangunan ya.
kalau ditambahin bangunan ntar itu KDB. Luas lantai dasar. Lantai itu tanah. Dah. Gitu. Gimana? Ada lagi nggak? Buat kuisnya sejauh ini diajar Pak Ubed itu, kalau kuis biasanya itu sih minta diskusi. Paling soal yang baru kemarin di grup angkatan ada. Tapi kan kemarin aku sempat diajar statis kan bikin soalnya sendiri. KND dari Bulita, terus BMN bikin KND bikin sendiri sih. Ya nggak tahu lah. Pokoknya gitu. Dan nih, ada yang mau tanya lagi nggak? Belum. Untuk yang parkir itu dikerjain sendiri aja. Nggak masalah kan nanti kalau bagus juga. Udah ya. Udah nih. Oke, sama-sama. Udah kalau udah bisa live aja. Siap ya record siapa? Club for the Cop nanti di upload di YouTube ya. Yo, aman-aman. Oke, aku mute dan stop share.